الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وآل بيت الكرام، ثم إلى جميع العلماء العاملين والشهداء والصالحين ومصنف المخلصين، خصوصا إلى مصنف كتاب نصائح العباد الشيخ محمد نواوي البنتني وعلى ابن حجر العسقلاني، نفعنا الله بهما وبعلومهما في الدارين آمين. ثم إلى جميع الكرام وإلى جميع أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، شهد الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad wal. Yang luang untuk kembali mengkaji agama ya, melalui kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, yaitu kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat untuk hamba-hamba Allah. Kita kemarin sudah sampai halaman ke-10, maqalah yang ke-10. Sekarang masuk yang ke-11. Baris dari bawah, baris ke-4. Halaman 10, baris ke-4 dari bawah. Bab ke-3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyatu asyarah, maqalah yang ke-11. Qila, dikatakan li Ibrahim salam. Ya, jadi Nabi Ibrahim pernah ditanya, bi ayyi syai'in, dengan apa, dengan sesuatu apa, ya dengan apa, mengambil ya, panjenengan siapa? Allahu Allah, khalilan sebagai kekasih. Dengan apa? Apa yang menyebabkan Allah memilihmu menjadi khalil? Khalil itu kekasih. Khalilullah, na'am. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu adalah khalilullah. Apa yang menyebabkan Allah menjadikanmu sebagai khalil, kekasih? Qala, maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, bith'ala, sebab karena 3 perkara. Kita ikuti kalau menjadi kekasihnya Allah Ta'ala. Saya lebih memilih perintah-perintahnya Allah daripada perintah selain Allah. Allah perintah apa kepada kita? Ya kita tahu. Ya perintah sholat, perintah puasa Ramadan, zakat, macam-macam.
apa? Al-imtitsalu bi awamirillah. Nah niku awamir, amrun niku. Jama'i amrun niku awamir. Al-imtitsalu bi awamirillah, melaksanakan perintahnya Allah. Nah, gimana kita gak mau melaksanakan perintahnya Allah, wong gak tahu, gak ngerti perintahnya Allah. Nah, supaya tahu apa saja yang diperintahkan oleh Allah, ya ngaji. Ya. Ya alhamdulillah kita di masjid ini ya ngaji. Ngaji Al-Qur'an, besok Ahad ngaji tafsir Jalalain. Tafsir niku, tafsir Al-Qur'an itu napa ya? Gampangan itu meraba-raba. Ini yang nomor satu. Daripada perintah-perintah yang lain. Nah niku, itu alasan pertama yang menjadikan sebab Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah mempunyai gelar Al-Khalil. Maksudnya apa? Dalam penjelasan lain, wa fi nuskhatin, dan dalam naskah yang lain, manuskrip yang lain, lafadznya adalah makhtartu amral ghairi ala amrillahi ta'ala. Saya tidak memilih perintah selain perintahnya Allah. Ya, sama saja nih, ini kan syarah nih. Jadi yang di dalam kurung niku matan namanya. Matan niku teks asli dari kitab Nasaihul Ibad. Yang di dalam niku penjelasan namanya syarah. Nah, jadi beliau menjelaskan kalau di naskah lain bunyinya adalah makhtartu orang milih sapa ingsun amrul ghairi, perintah selain perintahnya Allah, ala amrillahi ta'ala, yang atasi perintah Gusti Allah. Jadi lebih mengutamakan perintahnya Allah. Kita tahu apa saja yang diperintahkan oleh Allah, ya gampangannya ya lewat ngaji. Ya, lewat ngaji. Tidak semua amar, tidak semua lafaz perintah itu maknanya wajib. Kayak gitu loh. Jadi ya tetap menjalankan agama niku butuh ilmu. Lah gak butuh ilmu ya kacau. Ya, sering kalau jelasaken napa misalkan ana wong ngaji tentang sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi, bagus, termotivasi, pokoknya apa yang dilakukan Nabi saya kepingin ikut, tak tiru, bagus. Tapi gak pakai ilmu, moro-moro ujuk-ujuk mau nikah lebih dari 4, salah. Alasannya Nabi kan istrinya lebih dari 4 loh ya, itu kan sunnah khususiyah. Makanya kudu ate ilmu. Ya misalkan maca hadis, napa? Maca hadis kan caranya isna'u kulla syai' illa nikah. Wah itu bahaya itu. Lakukan sesuatu kecuali jomblo terus mangke. Nah, kan? Nah, jadi ngikuti perintah isna'u ini kok iku fi'il amr, itu isna' lakonono. Nah, kan. Iku fi'il amr. Nah, tapi tidak harus tahu niki maknanya apa, maksudnya apa. Jadi melaksanakan perintah Allah itu juga harus pakai ilmu. Lah gak pakai ilmu kacau. Apa hukumnya amar ma'ruf nahi munkar? Ya Kak, ya wajib semampunya. Dawuhnya Kanjeng Nabi apa? Katanya Kanjeng Nabi, kalau kamu melihat kemungkaran, ya fal yughayyirhu, maka rubah. Di depannya ada hal yang mungkar yang enggak baik, maka dirubah loh, bukan diantemi loh ya. Nah, ngerubahnya pakai apa? Ya kalau punya kemampuan biadika, dengan tanganmu. Dengan tangan itu bukan ditonyo, bukan dipentungi, bukan dipukul, tapi itu perintahnya sampean dikongkon jadi DPR, dikongkon jadi gubernur, dengan kekuasaannya sampean bikin undang-undang supaya orang-orang tidak melakukan kemungkaran. Nah itu loh, kan perintahnya rubahlah. Kemudian pas rapat DPR, ayo bikin undang-undang supaya orang itu susah melakukan
kemungkaran. Nah ini kalau maksudnya falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah dengan tanganmu. Ini perintah. Gak mampu fabilisani. Lah gak mampu aku arep pakai kekuasaan, gak punya kekuasaan ya malah aku sing dikamplengi engko. Ya ngukur diri. Maka bilisani, ya pakai lisan ya lisan, dinasehati. Ada hal yang gak bagus ya dinasehati, kok oleh koyo ngene kuwi. Dengan lisan pun gak mampu. Mau tak nasehati tapi iki bosku iki ngamukan, engko lek tak kasih tahu malah aku sing dipecat engko. Ya fa biqalbi sing paling ringan iki yaitu dengan hati. Makanya hati itu mungkin bisa dibatasi kekuasaan tak melarang Siti ini gue marah. Tapi apa di hati ini wa iman Jadi jangan sampai kita nahi mungkar dengan cara menciptakan kemungkaran yang lain. Ada orang main judi, itu elek Pak mungkar, sambil minum-minuman keras. Sampai niat nahi mungkar. Belum pernah sampean kasih tahu, belum moro-moro sampean gowo celurit. Gowo bentungan kamplengi koyo ngono. Apakah setelah dikamplengi kemudian jadi bagus? Enggak. Oke. Apa ono corone gak ujuk. Makanya kalau kita membaca sirah secara sirri rahasia, setelah kuat baru secara terang-terangan. Apa? Dakwah itu membutuhkan manajemen. Nah, manajemen dakwah macam-macam. Ada yang kayak Muhammadiyah, ada yang kayak NU, ada yang kayak nilai NU-nya ya oktume itu. Begitu juga kalau seumpama ada yang grup-grup lain jamaah tablik ono sing gak bener siji, bukan grupnya sing kalah. Ya selama akidahnya ya di semua itu kan pasti ono oknum. Gitulah. Jadi melaksanakan perintah Allah itu tetap butuh ilmu. Ngerti to kan di ya ngaji, gak ngaji gak ngerti. Kemudian ndi mau wa ma ihtamamtu dan saya tidak mengalihkan perhatianku bima takafallallahu li dengan apa-apa yang Allah bebankan kepadaku. Maksudnya adalah ma kuntu ora ajek sapa ingsun bi amrin kelawan perintah ma tahammalallahu li yang mana Allah Ta'ala tidak memberikannya kepadaku minar rizki dari rizki. Artinya apa? Dia tidak mengalihkan perhatiannya terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah. Allah membebankan kepada kita itu apa? Nih, takaffala ya, mukallaf. Oh bukan nggih. Kafalah niku kalafa, mukallaf. Nggih. Kemudian wama ta'asyaitu. Nah, yang ketiga adalah saya tidak makan. Akaltu saya tidak makan. Waqtal masya'i pada waktu sore atau malam. Wama taghadaitu dan saya tidak makan siang. Akaltu maksudnya saya tidak memakan waqtal ghadati waktu siang. Saya tidak makan siang, tidak makan malam. Illa kecuali ma'ad dhaifi bersama tamu. Angel iki. Ini kita tiru angel iki. Nah, Nabi Ibrahim kalau mau makan ya, makanya 2 kali ini dijelaskan. Kalau kita makannya berapa kali ini? 3 kali.
Tapi nonton awak gue kita ada 4 kali. Nah, awak gede ini. Konon katanya sebenarnya kita itu cuma 2 kali harusnya. Nah, sarapan niku jari ini gak perlu pada awalnya. Niku ono sejarahnya lah. Akhirnya dibiasakan sarapan jadi 3 kali. Aslinya 2 kali cukup. Ya. Harusnya gitu. Nah, Nabi Ibrahim tidak makan kecuali bersama tamu. Kayak Nabi Ibrahim. Ya. Nyari konco. Mangan iku golek konco. Nah, kalau kita mangan enak gak kejak-kejak. Diriwayatkan annahu alaihi salam bahwa sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam kana yamshi, beliau berjalan milan 1 mil au mailaini atau 2 mil untuk apa? Li talabiman, untuk mencari orang yakulu ma'ahu, makan bersama beliau alaihi salam. Ya. Jadi kalau gak ada orang, Nabi Ibrahim itu mau makan itu nyari konco, nyari orang walaupun dia jalan jauh. Nah, ini susah ini. Ya. Nah, jadi kalau susah ya kita mulai dari keluarga kita sendiri. Yang paling gampang ngajak keluarga. Ya, ngajak keluarga untuk makan bareng-bareng. Dan yang lebih bagus lagi, sunnah Nabi ini apa? Kalau makan bareng-bareng itu apa? Satu nampan itu bersama. Satu nampan itu bersama. Katanya Kanjeng Nabi apa? Makanan yang cukup untuk dimakan 2 orang itu cukup untuk 3 orang. Makanan yang cukup untuk 3 orang itu cukup untuk 4 orang. Nah, kok bisa dikatakan kayak gitu terus? Ya karena ada unsur barokah. Barokah niku misalkan makannya 1 puluhan tetapi menjadi energi, akhirnya dengan itu kenyang. Dan kenyangnya ini bisa menjadi ibadah. Energinya bisa dibuat sholat, energinya bisa dibuat untuk mencari nafkah dan sebagainya. Ini barokah. Makan banyak tapi gak barokah. Turu tok. Habis makan ya. Apa? Lalapan bebek, ngiler bebek nih. Ya, habis itu kenyang, habis itu tidur. Saking nyenyaknya karena tidur dalam keadaan kenyang, bablas tangine. Nah, itu berarti gak barokah. Nah, untuk mencari makanan yang barokah itu macam-macam. Ya bisa lewat baca bismillah dulu. Kemudian jangan sampai ada makanan yang tersisa, duduk dan lain sebagainya. Ya Muhammad ya. Kalau makan harus bersih bersama-sama. Nah, sampai sebegitunya. Ya nyari teman sampai jalan 1 mil 2 mil untuk nyari teman untuk makan. Wal maqalatu tsaniyatu asyarah, maqalah yang ke-12. An ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah. Maksudnya adalah attibaul qulub, orang dokter hati, tabib. Ya, hukama niku sing apa, hati ini resi, bisa mengobati hati kita. Mereka mengatakan apa? Salah satu asya, ono 3 perkara, ada 3 perkara. Rajul sosok yang bisa membahagiakan kesusahan. Ada 3 perkara yang bisa membahagiakan kesusahan, bukan menghilangkan ya, membahagiakan. Tadinya susah jadi bahagia. Ada 3 perkara katanya ahli hikmah. Bidhammil ghain, bacanya huruf ghainnya di dhammah. Ai ya, berarti khusus.
taksyiful humum, yaitu menghilangkan kesusahan. Apa itu yang pertama? Zikrullah ta'ala. Yang pertama itu adalah zikir kepada Allah. Nah, aku zikir kok gak hilang susah, gak nyetrum. Ya. Kudu nyambung. Sampean nguripno lampu nuk cop-copan, lho kok gak urip? Ya gurung bayar token listrik kok urip ya apa sih? Kono listrik kok jadi nyetrum. Nah, supaya nyetrum iki macam-macam carane. Supaya connect kepada Allah nih. Ya hatinya betul-betul ta'alluq. Bi ayyi sighatin, dengan sighat apapun. Kanat ono nih sighat. Zikir itu macam-macam, corone ono macam-macam. Ka'ayyakula kathiran, seperti contohnya adalah membaca sebanyak-banyaknya apa? Lafaz la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Bisa dengan ucapan itu, zikir la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Nah, saya 2 hari ini niki ada beban pikiran kula, Pak. Ya tapi gak saya sampaikan. Ya gak ada pilihan lain yang menjadikan bahagia ya cuma zikir. Iso apa? Karena niki urusan dengan pemerintahan. Ya iso apa? Gundah gulana ya iso ya cuma zikir. Semuanya sudah dilakukan, berproses dan sebagainya. Gak iso apa-apa maneh ya wis zikir, timbangane ngeluh. Timbangan digacok turu yang digawe zikir habis itu minta Allah, ya Allah saya lagi punya masalah kayak gini, tolong dipenuhi ya Allah. Gak ada yang bisa saya lakukan kecuali memohon kepada Engkau. Semua proses sudah saya lakukan, terserah jenengan gitu. Jadi zikir itu malah mengobati hati. Au bil munajah, atau dengan cara munajat. Ka'ayyakula, seperti contohnya mengatakan ya mughisa kulla malhuf nadahu, wahai yang dimintai pertolongan, kulla malhuf, atas semua kesusahan, nadahu, dia meminta, orangnya itu maksudnya, dia menyeru kepada Allah. Wah ya mughis, wahai apa yang dimintai tolong, yaitu Allah. Wahai penolong, kulla malhuf, atas segala kesusahan, tolong saya ya Allah. Ya, mau minta tolong ke Pak Santaji gak iso. Mau tolong Pak Rifai, masuk ya gak iso pengurusan pemerintahan. Ya jalanin Gusti Allah. Ya mughis. Atau juga ya mujiba kulla muttarrin da'ahu, atau dia berdoa wahai yang mengijabahi ya, setiap apa yang memaksa ya, dia meminta kepada Allah, ya mujib, wahai yang mengijabahi, wa ya haliman ala kulli dhi hufwatin asahu, wahai zat yang maha halim, aris ya, sabar sing banget, halim, aris bahasa Jawa ini. Ala kulli dhi hufwatin, atas setiap kesalahan, atas setiap orang yang melakukan kesalahan, asahu, yang bermaksiat kepadanya. Nah, kita ini kalau pasti melakukan kesalahan, pasti pernah bermaksiat. Nah, kita bermohon kepada ya halim, wahai Allah yang maha halim, niki orang yang pernah bermaksiat kepada Engkau ya Allah, datang kepada Engkau. Nah, ini kalau bermunajat, atau seperti syairnya apa Abu Nawas, apa itu? Nggih, hilas niku. Enten tengah lafaz, enten napa? Abdukal asi ataka muqirram bidzunubi. Niki ya Allah, hambamu yang penuh maksiat datang kepada Engkau dengan membawa sebegitu banyak dzunub,
dosa-dosa, mengetuk pintu makfirahmu. Nah, munajat kepada Allah. Itu ngobati hati, ngobati kesusahan. Nah, sing repot nek gak kenal pangeran, arep nyebut sapa? Ya iso ya banting-banting piring. Ya dia punya kesusahan, iso ngamuk-ngamuk. Dia lupa bahwa ya kuncinya Allah Ta'ala. Ini ku. Atau lafadznya wa ya qa'iman bil kifayah, wahai zat yang maha qaim bil kifayah, ya dengan kecukupan, liman atharahu ala dunyahu, kepada orang yang dia membekas atau terpaut kepada dunia. Nah, kita ini kan terpaut sama dunia, wangel kedonyan kita ini loh. Banyak hal yang kita kedonyan. Kita menyuruh kepada Allah, wahai Allah yang mencukupi orang-orang sing kedonyan kaya aku iki ya Allah. Nah, ini munajat. As'alukal wusul, aku memohon kepadamu agar bisa wusul, connect, terhubung. Ila ma la asla ilaihi, ya, untuk menuju sesuatu yang mempunyai asal kepadanya. As'alukal wusul, aku memohon wusul, tersampainya, ila ma la asla ilaihi, kepada sesuatu yang tidak ada asalnya kepada sesuatu tersebut, illa bima'unatika, kecuali dengan pertolongan engkau. Secara teori ini aku gak iso, gak bisa mendapatkan uang 1 miliar. Misalkan kayak gitu ya, secara teori aku gak iso. Nah niki kula buka nggih, kula minta doa sekaligus niki. Ya, minggu depan, 2 minggu depan niki, besok minggu depannya lagi, kita libur dulu, gak ngaji. Kenapa? Insya Allah saya sama keluarga saya niki umroh. Saya, istri dan 2 anak saya. Dan niki sama, secara teori gak iso, gak ada duit. 4 orang duit sapa? Ya. La asla ilaihi. Nah iki lho maksudnya iki lho. Secara teori aku gak iso kaya ngene iku. Maka as'alukal wusul, aku memohon kepada engkau ya Allah supaya saya bisa terhubung. Ila ma la asla ilaihi, kepada sesuatu sing secara teori aku gak iso kaya ngene iku. Jadi Pak Gun ya secara teori gak iso munggah umroh, gak iso munggah haji, aja putus asa. Wong kita punya backingan apa? Gusti Allah, Pak Rifai juga nih. Duit backingan Gusti Allah. Ya Allah, aku secara teori kok wangel arep budal umroh iku. Ya iso gitu. Donga. Nah ini ki munajat. Ya diniati ket saiki. Diniati Pak Gun, Pak Rifai. Niati apa? Agustus budal karo aku. Ya, cuma 25 juta. Wis sampean 25 anteng wis moro-moro nang ngarep Ka'bah engko. Ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli ya, gampang. Saulan piro? 3 juta nabung budal lah kan. Ya diniati sih, lek gak diniat gak iso. Engko setelah niat, usaha iso-isoke. Kemudian donga ya Allah niki kula wis duwe niat, wis duwe usaha, ya la asla ilaihi, aku secara teori gak iso budal. Tapi saya meminta kepada engkau untuk iso. Ya iso. Insyaallah iso. Saya tadi niku merenung, ya. 2024, 2025, sekarang 2026 insyaallah berangkat. Tak pikir-pikir kok gak iso ngono. Ya tapi kok ya ono jalan. Pas nyari tiket niki ya. Saking gak iso ya secara teori, hitung-hitungan menungso lho, hitung-hitunganku menungso. Ternyata sekarang itu musim lagi tinggi-tingginya pesawat. Satu orang 17 juta, Pak. Belum pergi karena saya ke Turki dulu. Besok niki ke Turki dulu 4 orang. Nah, duit itu kon dia bisa nggunake nih. Belum lagi hotelnya. Ternyata setelah tak cari, saya mandiri nih, bukan ikut travel.
lagi musim mahal-mahal. Nah, tadi malam aku ngomong sama bojoku istriku, ini yang di Madinah mahal semua. Sampai saya berusaha wis jauh dari Masjid Nabawi ya gak apa-apa wis. Pokoknya yang murah-murah. Gak entuk. Akhirnya apa? Dapat yang 750 real per malam. Hampir 3,5 juta per malam. Wis pengen niku sampean. Ya gak duit aku, tapi ya buktine iso kebayar. Alhamdulillah iso kebayar. Gak ngutang aku, Pak. Gak ngutang. Wis pokoke ana jalan iki. Jadi saya ngomong kayak gini nih bukan niku, niki tasyakur. Karena perintah surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nah, adapun dengan nikmat nikmat dari Allah, fahaddis, omong-omongno dalam rangka untuk tasyakur sampai jak termotivasi. Ya, karena ono wong sing ngomong-ngomong iku ya ono sing tasyakur. Ono sing takabur, wah aku bisa budal kayak gini, aku takabur. Ya, jadi dibedakan, lek tasyakur kelewatan, ya bisa jadi takabur. Nah makanya tadi kita habis baca la ilaha illallah, baca Sayyidul Istighfar ada lafaz apa? Abu'u laka bi ni'matika alayya. Kul ayati betul itu. Ya Allah saya ngaku betul terhadap nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Di satu sisi wa abu'u bidzambi, aku juga mengakui dosa-dosaku. Engkau memberikan nikmat padahal saya ini adalah pendosa. Maka yang aku minta ya Allah faghfirli, maafkan aku ya Allah. Nah, kita kurang ajar ya. Dikai Gusti Allah kenikmatan tapi nglakoni dosa. Ya aku diriku sendiri ini, sendiri. Ya maka kita akui ini ya Allah dari Engkau. Allah janji apa? La in syakartum la azidannakum. Wis ta lek awakmu syukur la azidannakum. Nah niku enten dua huruf taukid. Huruf lam sama huruf nun tasydid. Artinya tenanan wis ta bakal tak tambah nikmatmu. Niki janjine Gusti Allah. Lek gak percaya karo Gusti Allah ya karepmu. Nah niki kula percaya kok. Ya. La azidannakum, tenanan bakal tak tambah. Niku sampai menggunakan takkid, huruf lam sama nun tasydid. Nah, jadi munajat sama Allah, ngobati hati. Ya wis niat budal haji, niat budal umroh. Wis duwe niat usaha kok gak budal-budal, entuk pahalane wis minimal niku. Pahala nih niat. Soalnya umat Kanjeng Nabi Muhammad niku salah satu fadilahnya apa? Niat tok gak ngelakoni, niat berbuat baik tapi tidak dilakoni, itu dicatat satu kebaikan. Kok dilakoni 10 kebaikan. Sampai niat umroh tok gak terjadi, wis ditulis sebagai pahala umroh. Nah itu fadilahnya umatnya kanjeng Nabi Muhammad. Jadi ngobati hati ini. Nah jadi ini bu, ya ilham bima'unatika, kecuali tanpa pertolonganmu ya Allah, gak iso aku. Jadi mengobati hati. Ya termasuk sekarang nih ya, alhamdulillah dapat rezeki niku. Cuma masalah nih visa saya nih masih proses. Padahal saya Selasa besok berangkat. Visanya baru apply tadi. Ya, secara teori lah semuanya lancar, besok insya Allah terbit visanya. Lek gak terbit kalau ketar-ketir nih. Ya mudah-mudahan besok terbit. Nah sing iso nolong sapa? Illa bima'unatika, ya pertolongannya Gusti Allah. Iso apa? Gak iso apa-apa. Ya wis. Makanya saya kemarin bilang ke istri saya nih, ayo akehno sholawat, hatinya ketika sholawat ta'alluq kepada kanjeng Nabi. Ya, karena sholawat kita ini disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi. Ya Rasulullah niki anak umatmu sing ngaku cinta, sing ngaku tapi maksiat akeh, tapi kepingin sowan panjenengan ya Allah. Ya, minta dipermudah. Ya mudah-mudahan besok bilangnya mudah-mudahan turun. Ya, wa daf'a ma la atiqa daf'ahu. Ya, maksudnya Allah nih, dan apa? Menolak apa-apa yang saya tidak mempunyai kekuatan untuk menolaknya. Illa biquwwatika, kecuali dengan kekuatanmu ya Allah.
Wa as'aluka khairatan, aku juga memohon kepadamu kebaikan fiha, di dalam kebaikan tersebut, afiyatun afiyah, ada afiyah, fiha khairah, di dalamnya juga ada kebaikan, bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah. Rahmat niku napa? Kasih sayang. Allah niku berkali-kali mengenalkan dirinya loh, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Menyayang. Loh, wis pokoke duwe Gusti Allah iku enak. Ya, Allah berkali-kali mengenalkan diri, aku ini adalah Arhamur Rahimin, so sayang-sayangnya, ya, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, ya Allah yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih, yang mengenalkan kepadaku bahwa Engkau adalah pengasih, penyayang. Sayangi aku, rahmati aku, gitu loh. Jadi munajat, nah niku ngobati. Ya dulu saya jelaskan niku enten pedagang nggih. Pedagang gigi 5, di gerobaknya ditulis apa? Napa? Kaifa akhafu bil faqri wa ana abdul ghani. Bagaimana mungkin saya takut miskin? Wong saya ini adalah hambanya Allah, zat yang maha kaya. Ngapain saya takut sama miskin? Aku iki lho kawulane Gusti Allah sing sugih, bukan main. Yang mempunyai alam semesta iki, gak wedi aku karo kefakiran. Nah iku makome wis hebat. Lek makomku lho ya rasa wedi aku. Lha nggih, saya agak takut dikasih kemiskinan. Ya. Bahkan ada doanya Kanjeng Nabi niki. Tapi saya gak berani melafadzkannya. Napa? Doanya Kanjeng Nabi, Allahumma syurna fi zumratil masakin. Ya Allah, kumpulkan saya termasuk kumpulannya orang-orang sing miskin. Wah niku doanya Kanjeng Nabi sampai koyo ngono. Lah aku gak wani jian. Kalau saya masih gak berani. Nabi wani itu. Ya Allah, jadikan saya termasuk kumpulannya orang-orang yang miskin. Pak Santaji wani, Pak. Hah? Wani miskin? Mikir-mikir ya. Ya jadi dia jaluk ke Gusti Allah. Sing gak kuat itu lah hati sih asli. Sing gak kuat itu sebenarnya hati. Mau? Kemudian yang kedua, betul. Yang kedua, yang menyenangkan kesusahan itu apa? Waliqa'u auliyaihi minal ulama'i wassalihin, ketemu sama auliyanya Allah, para wali. Siapa itu? Minal ulama wassalihin, kumpulane wong alim atau orang-orang soleh, kiai. Nah, sampean kumpul itu nyenengno hati. Saya pernah ke daerah Donowati khutbah juga. Beberapa kali saya Girilaya juga pernah kayak gitu. Habis sholat Jumat itu ya ada yang mendatangi saya, matur suwun. Loh, kenapa matur suwun? Saya duwe masalah gara-gara khutbahnya sampean ini sedikit terobati. Ya maksudnya cuma menyampaikan apa pendapatnya orang-orang yang soleh. Yang tak sampaikan pendapat-pendapatnya orang-orang soleh. Ya mereka terhibur. Ya, terhibur. Makanya kumpulan ya wong soleh. Nah iki duwe masalah malah mendem. Malah main slot. Lho ono, Pak. Dia wis miskin gara-gara main slot. Judi online nih loh. Kan yang ngutang habis itu utangnya digawe judol. Sumpah kan. Ono sing koyo ngono akeh. Ya malah gak menemukan niku. Jadi kumpulono wong kang soleh, para ulama, sampean sowani. Ya ziarah wali juga. Manzarul ulama faka'anna mazarul anbiya.
Ya, sapa wong sing ziarah ke para ulama itu seolah-olah ziarah kepada para nabi, karena para ulama itu warasatul anbiya, pewarisi para nabi. Nah, ini. Kemudian yang ketiga yang menyenangkan kesusahan itu adalah wa kalamul hukama, ucapan-ucapannya para ahli hikmah. Maksudnya adalah alladzi yadullu ala khairiyad dunya wal akhirah, yang menunjukkan kepada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Nah, ini termasuk Nasoihul Ibad. Kitab ini itu berisi tentang kalamul hukama, ucapan-ucapannya para ahli hikmah. Nah, ini menunjukkan kepada kebaikan. Nah, itu menyenangkan hati. Kita punya kesumpekan dan sebagainya sowan. Saya kalau sumpek Pak, saya itu nih sumpek punya permasalahan ya, ini kula niki nggih satu ziarah no abah kula. Ya, ziarah ke abah saya. Kedua, mengunjungi guru saya. Karena dengan melihat wajahnya aja seneng kula. Ya, senang. Apalagi kadang orang-orang ahli hikmah ini kan punya basirah beda nggih. Tembus hati ini. Maka nasihat-nasihatnya niki menenangkan. Menenangkan. Jadi perlu mengunjungi para ulama dan sebagainya. Wis sowan ae wis, gak usah keluh kesah. Engko lek sampe keluh kesah malah ngrepotne iki teko nok kiai gara-gara sumpek utangi lunas. Saya dikira kiai ini bakal ngelunasi ya, boten. Kiai ini gak ada duit. Ya wis pokoknya yang ziarah niat mendengarkan ucapan-ucapan yang baik. Ya enggak barokahnya itu nanti iso menghilangkan kesusahan-kesusahan itu. Gitu loh. Wallahu a'lam bisawab. Pun niku dulu yang kita kaji, insyaallah 3 minggu lagi nggih. 3 minggu lagi insyaallah kita ketemu lagi. Ya sementara libur. Tapi nanti kalau ada tapi ustaz masih liburan nggih. Sudah datang? Belum kayaknya. Nah, enggak lek ana ustaz sempat tak kasih tahu ya ustaz disuruh ngisi apa guys. Walaupun tidak kita bikin sembarang. Pun itu saja. Semoga kita senantiasa dikasih Allah kekuatan untuk istiqomah ngaji. Sama-sama baca surah Wal 'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.